Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Raka Priartomo, NIM 1651438. Di sini saya akan menjelaskan tugas PRD saya yang ketujuh yang berjudul Indonesia Media Digital Festival. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi awal ceritanya ini adalah dosen PRD saya, Pak Reza, memberikan tugas kepada para mahasiswanya untuk mendatangi acara Indonesia Media Digital Festival yang dilaksanakan di ITB. Tapi mohon maaf, karena saya belum bisa menampilkan videonya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa cara kerja dan kelebihan kekurangan dari alat tersebut. Oke, alat yang pertama, printer 3D dan scanner 3D. Oke, jadi 3D scanner ini menggunakan salah satu cara kerjanya adalah menggunakan salah satu garis laser atau titik laser tunggal untuk memindai suatu objek. Nah, hasil dari 3D scanner tersebut akan dicetak melalui 3D printer. Nah, jadi cara kerjanya 3D printer adalah membaca setiap irisan dan memproses untuk membuat objek pencampuran setiap lapisan bersama-sama dengan tidak ada tanda-tanda yang terlihat pada layering, sehingga suatu objek menjadi tiga dimensi. Kelebihannya, printer dan scanning dalam basis tiga dimensi dan menghasilkan produk yang lebih fungsional daripada printer biasa. Tapi kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mencetak bentuk benda tiga dimensi, dan kekurangannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit tentunya. Oke. Yang kedua adalah C-Sharp Fun Happy Life. Nah, di sini ada beberapa alat-alat. Yang pertama adalah smartwatch, yaitu jam tangan pintar yang dapat mendeteksi detak jantung dan nadi. Yang kedua, smart mouse, perangkat keras komputer yang memiliki sensor detak jantung dan suhu tubuh. Yang ketiga, Steppy, alat yang dapat mengukur langkah kaki pengguna. Yang keempat, smart mirror, alat yang dapat mengukur detak jantung dan tingkat pernapasan, suhu, dan tubuh Anda. Dan kelebihannya adalah mudah digunakan, ramah terhadap pengguna, dan mengecek kesehatan menjadi lebih mudah karena tidak perlu ke dokter. Tetapi kekurangannya, perlu kehati-hatian dalam menggunakan alat tersebut karena sangat sensitif. Dan untuk dijadikan alat pribadi, alat ini masih tergolong cukup mahal. Oke, alat yang selanjutnya adalah Bandung Smart Transportation System atau Semut App. Semut App itu menyediakan fitur Family and Friends Sharing Location. Jadi Semut App itu dilengkapi dengan sistem tracking sehingga memudahkan pengguna sehingga pengguna dapat melihat lokasi keluarga dan sekarang atau rekaman posisi keluarga beberapa waktu yang lalu. Oke, selanjutnya juga ada Smart Navigation yang menyediakan fitur Smart Navigation yang menyediakan pencarian rute berdasarkan kondisi lalu lintas sekarang atau berdasarkan hari dan waktu perjalanan. Yang ketiga ada fitur Taxi Reservation, di mana kita dapat memesan taksi lebih mudah dengan menggunakan fitur ini. Yang keempat ada fitur Smart Map yang menyediakan tampilan peta. Kelebihannya, memudahkan pengguna dalam menggunakan transportasi umum, dapat mencari rute untuk menghindari kemacetan, pemesanan transportasi umum menjadi lebih cepat, dan dapat menemukan lokasi yang kita sayangi. Kekurangannya, aplikasinya hanya dapat di-download dan digunakan pada smartphone. Oke, yang keempat ada mobil listrik New Jalak. Mobil listrik New Jalak ini adalah mobil listrik yang menggunakan bahan bakar listrik menggunakan baterai dari energi listrik yang bersumber dari PLN atau generator melalui alat pengisian charger yang berfungsi untuk mengubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC atau arus arah sesuai dengan kebutuhan pengisian dari baterai melalui dua buah kabel, yaitu kabel positif dan negatif untuk pengisian baterainya. Dan kelebihannya adalah tidak menggunakan bensin, yang artinya dapat meminimalisir penggunaan BBM. Kekurangannya, tidak bisa dibawa terlalu cepat dan perlu melakukan pengchargean atau pengisi ulangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir adalah simulasi tempur taktis. Simulasi ini diperuntukkan untuk
tentara angkatan darat. Jadi aplikasi ini dapat mensimulasikan peperangan bagi tentara dalam membuat strategi atau simulasi bertempur sebagai bentuk latihannya. Dan penampilan ini seolah-olah para tentara sedang dalam keadaan bertempur. Kelebihannya, tidak membuat efek yang berlebihan dalam melakukan simulasi tempur. Kekurangannya perlu menambah fitur-fitur baru. Dan ada satu lagi, animasi Renobot dan keluarga Somat. Oke, langsung saja. Kelebihannya adalah animasi terlihat lebih nyata, atraktif, dan interaktif. Dan kekurangannya, gerakan animasi masih terbatas dan perlu dibuat database yang bila ingin ditambahkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.